ini. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dari semula Bapa tetapkan hidupku dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku, sungguh terharapan. Kau jadikan hidupku berarti, jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini buat penyertaan Tuhan yang sungguh sangat sempurna Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kami anak-anak dalam berkumpul Tuhan untuk beribadah kepada-Mu, memuji kita nama Tuhan. Sebelum itu Engkau urapi kami, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu memimpin ibadah kami pada malam hari ini, dan juga untuk memberkati jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, untuk memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam ibadah konser kami pada malam hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berulang bersyukur. Haleluya. Amin. Kita sama-sama memuji nama Tuhan. Kita katakan pujian kita, betapa baiknya Engkau. Hosana, memuji Tuhan. Hosana.
bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau telah berkata di seperti pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar lagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai bibir mulut hamba-Mu dan kami percaya semua itu dari bibir mulut hamba-Mu itu semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan jam memberitakan firman Tuhan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan, puji Tuhan. Hari ini bisa kembali bersama-sama ibadah homesel kita ya. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama dari firman Tuhan yang hari Minggu kemarin Bapak Abraham sampaikan buat setiap kita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Alkitab mencatat bahwa Yesus bukan cuma mati, tapi Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus itu menjadi dasar bagi setiap kita orang percaya untuk terus mempercayai Dia, karena Dia bukan Allah orang mati, tapi Dia Allah yang hidup bagi setiap kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita mau belajar sama-sama. Minggu lalu Bapak Abraham katakan bahwa kebangkitan Yesus itu memberi pengaruh yang besar buat seluruh dunia, bahkan sampai kepada setiap kita hari ini. Kenapa Bapak Ibu dan saya mempercayai Dia? Karena Dia adalah Allah yang bangkit. Amin. Nah, kita mau belajar dari mana sih bukti kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama itu kemarin Bapak Abraham katakan melalui mulut orang-orang yang melihat Dia bangkit. Jadi kalau bicara tentang kebangkitan Yesus, tahu dari mana Kavi? Alkitab mencatat sangat banyak bukti bahwa Yesus bangkit, mulai dari Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain yang pergi ke kubur Yesus, lalu mereka melihat bahwa kubur itu kosong dan Yesus bangkit. Dari mulut murid-murid yang melihat Tuhan Yesus bangkit, 2 orang yang berjalan ke Emmaus yang menemukan Yesus. Ketika Yesus bertemu dengan Simon Petrus, dan banyak sekali kisah kebangkitan Tuhan Yesus yang diceritakan di dalam Alkitab. Bahkan 500 orang menyaksikan Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu menjadi bukti yang memberikan murid-murid semangat untuk memberitakan Injil kepada setiap orang, sampai Bapak Ibu dan saya bisa menerima Injil itu karena mereka melihat bukti nyata bahwa Yesus bangkit. Bukan cuma sekedar bilang Yesus bangkit, tapi mereka menyaksikan langsung Yesus itu yang mati itu bangkit dari antara orang mati. Alkitab menulis banyak sekali orang yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Itu yang membuat mereka semangat untuk memberitakan Injil kepada setiap orang. Bahkan Injil itu bisa sampai kepada Bapak Ibu, Saudara dan saya. Nah, yang kedua bukti kebangkitan Yesus itu kita tahu dari hati kita. Amin. Kita percaya bahwa Yesus itu bangkit karena kita percaya, kita dengan iman kita. Kalau waktu itu Thomas mengatakan bahwa kalau aku melihat dulu baru aku percaya, Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita adalah bagian-bagian orang yang tidak melihat tapi kita percaya dengan hati kita, dengan iman kita bahwa Yesus yang kita sembah itu bangkit dari antara orang mati. Karena itu Bapak Ibu, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan atau menukar Tuhan dengan hal-hal yang ada di dunia ini. Semua yang ada di dunia ini itu bersifat fana atau sementara. Tapi Yesus, kalau kita memiliki Dia, kita memiliki segalanya. Kita mempunyai hidup yang kekal, kita mempunyai surga. Dia memberikan semuanya bagi Bapak Ibu dan saya hanya karena Dia mengasihi dan Dia mencintai setiap kita. Karena itu percayalah bahwa Yesus itu bangkit bukan karena dari kata orang, tapi karena iman dan percaya kita meyakini bahwa Dia bangkit. Amin. Dan yang ketiga, kebangkitan Yesus adalah karena Yesus bangkit, maka kita punya hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, ada janji yang diberikan kepada kita bahwa kebangkitan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Kebangkitan Yesus membuat kita percaya bahwa setelah kita mati nanti kita pun akan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Karena Yesus adalah bukti nyata bahwa kasih yang terbesar itu sudah mati bagi setiap kita. Dia memberikan hidupnya buat Bapak Ibu dan saya. Kebangkitan Yesus itu memberikan kita hidup yang kekal.
Dia bukan cuma sekedar Allah yang mati. Ada begitu banyak Allah di dunia ini, tapi mereka semua mati dan belum bangkit sampai hari ini. Tapi Bapak, Ibu, dan saya punya Tuhan Yesus yang mati karena begitu mengasihi kita, yang menebus dosa-dosa kita. Tapi dia bukan cuma sekedar mati, dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Sekarang dia ada di surga, dia menyediakan tempat bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saya, biar kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Amin. Dengan begitu Bapak, Ibu, dan saya tetap punya semangat bahwa kita punya Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi setiap kita. Apapun sakit kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, kalau Yesus saja Bapa berikan bagi kita, maka Bapak, Ibu, dan saya harus tahu bahwa semua kebutuhan kita dapat Tuhan Yesus berikan, dapat tersediakan. Maka semua hal dalam hidup kita dapat Tuhan selesaikan. Demikian firman Tuhan kita hari ini. Tetap semangat di rumah dan tetap imannya semakin kuat dan teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit bagi setiap kami. Kami mau menjadi saksi-Mu, menjadi terang dan teladan bagi orang-orang di sekitar kami bahwa Yesus yang kami sembah adalah Yesus yang hidup. Dan Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, Tuhan memberkati biar mereka terus bertumbuh imannya di dalam Tuhan dan mempercayai Tuhan terus di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pemulihan Bapak Gembala kami, Tuhan terus berikan kekuatan dan kesehatan. Dan semua jemaat Tuhan dalam masalah dan persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu.